Kali ini kita bahas sejarah kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Dari Arab, Portugis, Belanda, hingga Jepang. Kenapa mereka datang? Apa yang dilakukan rakyat kita? Dan apa peninggalan mereka yang masih bisa kita lihat sampai sekarang? Yuk simak sampai habis. Sebelum bangsa Eropa datang, pedagang Arab sudah lebih dulu singgah di Nusantara. Mereka berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Pengaruh bangsa Arab sangat besar karena Islam kemudian berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia. Bangsa Barat datang karena tergiur kekayaan rempah-rempah. Mereka juga terdorong oleh semangat 3G, gold untuk mencari kekayaan, glory demi kejayaan bangsanya, dan gospel untuk menyebarkan agama. Bangsa pertama dari Eropa yang datang adalah Portugis. Tahun 1511, mereka merebut Malaka, dan tahun 1512 masuk ke Maluku. Setelah itu, Inggris datang tahun 1579 di Ternate, dipimpin Francis Drake. Spanyol juga sempat hadir di wilayah timur Indonesia. Tapi yang paling lama berkuasa adalah Belanda. Mereka bukan hanya berdagang, tapi juga memonopoli rempah-rempah dan menjajah rakyat selama ratusan tahun. Bahkan, Inggris sempat menguasai Jawa pada tahun 1811 sampai 1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Setelah Belanda kalah dalam Perang Dunia II, Jepang masuk dalam menjajah Indonesia pada tahun 1942. Jepang hanya berkuasa sekitar 3,5 tahun. Tapi masa itu penuh penderitaan. Meski begitu, Jepang juga memberi ruang bagi rakyat Indonesia untuk berorganisasi dan mempersiapkan kemerdekaan. Selama masa penjajahan, rakyat Indonesia dipaksa melakukan berbagai pekerjaan. Di antaranya, kerja rodi di masa Belanda, membangun jalan, benteng, dan pelabuhan. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel, rakyat diwajibkan menanam kopi, tebu, dan tanaman ekspor. Jadi buruh kontrak di perkebunan, tembakau, dan karet. Hingga masa Jepang, rakyat dijadikan romusha, kerja paksa membangun rel kereta, lapangan terbang, dan benteng militer. Lalu, apakah rakyat mendapat upah yang layak? Jawabannya tidak. Sebagian besar pekerjaan tidak dibayar sama sekali atau dibayar sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk hidup layak. Sayangnya, tidak semua masyarakat Indonesia bersatu melawan penjajah. Ada sebagian penguasa lokal yang bekerja sama dengan bangsa asing dan mempertahankan kekuasaan atau mendapatkan keuntungan pribadi. Belanda juga menjalankan strategi politik adu domba atau divide and impera. Mereka sengaja memecah belah kerajaan-kerajaan di Nusantara, membuat konflik antar suku, bahkan menanamkan rasa curiga di antara rakyat. Dengan cara itu, Belanda lebih mudah menguasai Indonesia. Meskipun penuh penderitaan, masa penjajahan juga meninggalkan bangunan dan infrastruktur yang sebagian masih kita gunakan sampai hari ini. Rel kereta api yang dibangun. Belanda masih berfungsi hingga sekarang dan jadi bagian penting transportasi Indonesia. Benteng Portugis seperti benteng Portugis di Jepara, peninggalan awal kedatangan bangsa Barat. Gedung-gedung kolonial Belanda, misalnya Lawang Sewu di Semarang, Gedung Sate di Bandung, dan Istana Bogor. Pelabuhan dan jalan raya yang dulu dibuat untuk kepentingan perdagangan penjajah, kini digunakan masyarakat. Bahkan beberapa lapangan terbang peninggalan Jepang juga masih dipakai dan dikembangkan sebagai bandara modern. Jadi, meskipun awalnya dibangun dengan kerja paksa dan penderitaan rakyat, peninggalan-peninggalan itu masih menjadi saksi bisu sejarah Indonesia. Awalnya bangsa asing datang hanya untuk berdagang,
tapi berakhir dengan penjajahan. Rakyat Indonesia menderita, sementara bangsa asing semakin kaya. Namun, dari pengalaman pahit itu juga lahir semangat perlawanan dan persatuan untuk meraih kemerdekaan. Jadi, bangsa asing yang datang ke Indonesia bukan hanya bangsa Eropa, tapi juga Arab sebelum mereka, dan Jepang setelah Belanda. Rakyat dipaksa bekerja keras tanpa upah yang layak, ditimpu dengan politik, adu domba, bahkan dikhianati oleh bangsanya sendiri. Namun, ada juga peninggalan berupa bangunan dan infrastruktur yang masih berdiri sampai hari ini sebagai pengingat sejarah. Sejarah ini mengajarkan kita pentingnya menjaga persatuan, kedaulatan, dan kekayaan bangsa agar tidak direbut oleh orang lain. Kalau suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.